Ya. Berarti di zaman Rasul itu ajarnya selalu dua kali yang pada awal itu setiap hari apa yang dengan kemarin gitu. Untuk dua adzan di waktu fajar itu memang jelas ini bukan hanya menerangkan di waktu Ramadan ya, karena dari sisi hadis Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum, untuk memulangkan orang-orang yang berjaga dan untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Kemudian kalimat as-sholatu khairum minan naum juga ini isyarat, karena bisa jadi sholat itu yang belum mendirikan sholat di awal atau di pertengahan malam bisa dilakukan di akhir malam itu, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain. Dan tidak dijelaskan juga dalam hadis yang Abi Mahdurah bahwa ini adalah khusus di bulan Ramadan. Adanya fakulu wasrobu hatta tasma'u adzana Ibnu Maktum membuktikan bahwa adzan tersebut dilakukan yakni menjelang sahur. Jadi bisa sahur dalam sholat sunnah, dalam puasa sunnah, bisa juga dilaksanakan sahur ketika puasa wajib, yakni puasa siam di bulan Ramadan. Kalau ajar subuh yang sekarang ini dengan pakai as-sholatu. Kalau yang pakai as-sholatu khairum minan naum ya seperti yang saya sampaikan bahwa semestinya di adzan awal. Semestinya di adzan awal. Bukan di adzan subuh. Di Arab Saudi juga begitu. Adzannya ada dua kali. Sebelum subuh, 1 jam sebelum menjelang subuh itu ada adzan. Tapi penerapan as-sholatu khairum minan naum justru di adzan subuh. Jadi di adzan awal itu tidak ada as-sholatu khairum minan naum. Jadi adzan biasa aja. Tapi menjelang subuh atau di adzan subuh ada kalimat as-sholatu khairum minan naum, itu di Mekah namanya ataupun di Madinah. Jadi ada adzan awal tapi tidak memakai as-sholatu khairum minan naum. Kemudian di adzan subuh memakai as-sholatu khairum minan naum. Di kita tidak ada adzan awal, terkadang adzan subuhnya pakai ya. Seharusnya memang di adzan awal as-sholatu khairum minan naum. Kalau melihat hadis Abi Mahdurah yang ini. Tapi paling tidak as-sholatu khairum minan naum adalah kalimat-kalimat yang masyru', kalimat yang disyariatkan. Kalau masalah penempatannya kan pemahaman terhadap hadis al-fajr ditambah Abi Mahdurah yang didoibkan oleh para ahli hadis karena menyebut bis-subhi. Nah itu disitulah yang sering menjadi ikhtilaf. Bahkan dari kalau tidak salah dulu dari Persis pernah mendatangi semacam majlis fatwa Saudi Arabia menerangkan ini fi adzanil fajril awwali dengan merupakan alasan-alasan. Kalau tidak salah pada masa Ketua Umum Ustaz Latif Muhtar, kalau tidak salah dulu itu. Mereka salah satunya mengakui bahwa sebetulnya betul. Tapi as-sholatu khairum minan naum adalah masyru'. Hanya penempatannya fil fajr. Berbedanya itu ada di fajar awal, ada di fajar subuh, itu saja. Yang lainnya? Ya. Saya mau sholat
berjamaah kepada orang yang sholat sunat. Jangan jadi masalah karena kita sholat sunat yang nempel ke kita sholat wajib, beda niat ya. Tapi yang jadi imam itu maksudnya yang wajib apa yang sunat? Ya. Kalau ngikutin mau yang mana saja gitu. Kalau yang ngikutin sholat biasanya yang mengikuti itu adalah orang yang mau sholat wajib. Enggak, maksudnya saya belum mulai sholat, dia belum mulai sholat. Saya baru mau, dia datang tanya, ini sholat ini. Nah, terus saya kan jawab sholat. Ya kalau belum ya kasih tahu bahwa saya mau tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah kita punya Allahu Akbar lalu ikut, oh jangan, saya sudah takbir. Tapi kalau belum takbir, saya mau tahiyatul masjid ini. Ya, itu. Kalau belum ya kasih tahu. Kalau belum, kalau sudah takbir, ada yang biarin aja. Kita umpamanya masbuk atau apa ketinggalan, sudah kemudian kita sholat ya. Ada yang ikut, dia masbuk karena enggak jadi masalah. Bahkan ketika kita sudah sholat, ada orang yang belum sholat, kita boleh ikut. Atau bisa jadi imam atau bisa jadi makmum. Pokoknya setelah sholat maghrib kita sudah salam, bahkan sudah sholat sunat ya. Ada yang datang belakangan, boleh kita umpamanya bersedekah kepada dia, kita bareng ya sholat. Bapak kan udah nggak jadi masalah. Boleh yang sudah, boleh yang belum. Kita hanya bersedekah untuk berjamaahnya. Untuk kita nilainya sunat. Untuk dia dapat pahala wajib. Cuma pahala wajibnya dapat nilai berjamaah. Kalau sendiri kan tidak punya nilai berjamaah. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat karena anjuran Rasulullah. Ada orang yang masbuk, datang sendirian, selesai semua. Kata Rasulullah, siapa yang mau bersedekah untuk sholat berjamaah dengannya? Ada seorang sahabat, tapi tidak semua. Tidak semua. Ya. Siapa yang mau bersedekah? Cukup satu orang, kan? Saya yang harus barengin dia. Tidak disebutkan apakah jadi imam atau jadi makmum. Boleh saja dua-duanya. Ya, kalau kita kan nambahin dia gitu, pokoknya sholat maghrib, ya 3 rakaat sholat maghrib. Dia juga karena sholat maghrib pasti 3 rakaat. Cuma kita membarengi supaya dia mendapat nilai pahala berjamaah. Jadi nggak jadi masalah kalau kita lagi sholat sunat. Kemudian ada orang yang mengiringi kita, disangkanya kita masih wajib, jangan jadi masalah, terusin aja. Bahkan takbirnya harus agak kencengan. Allah ketika rukuk, Allahu Akbar, kayak kedengaran, jangan cuma rukuk saja gitu, dalam hati. Nanti ketika mau bangkit dari sujud pertama, nggak kedengaran sujud terus, kita kedengaran takbir. Kasihan dia ikut berjamaah. Pak, kita boleh menawarkan nggak misalnya ini kan yang maju satu sama jamaah nggak misalnya itu boleh nggak? Boleh. Justru Rasulullah itu kenapa ditawarin kepada para sahabat? Ini menunjukkan bahwa bolehnya begitu. Jangan sampai harus ada yang menyuruh, gitu ya. Kan bagaimana kalau di sini umpamanya Ustaz A atau Ustaz Api, siapa yang mau ikut tuh? Kasihan tuh belum berjamaah. Kata jamaah belum usah aja, Ustaz aja kan gitu. Ya lebih baik. Oke, saya berjamaah enggak. Gitu. Kalau Rasulullah kan nggak berani kepada Rasulullah, ya. Kepada Rasulullah, masa kepada Rasul, kenapa enggak Rasulullah saja? Atau bikin jasa, ya. Terima jasa imam. Nah, jasa imam, jasa berjamaah. Ya, berjamaah. Jadi itulah ya, sekalipun 2 kali, ya boleh. Kita yang keduanya itu sunat. Bahkan
pokoknya sholat jenazah kita sudah, kemudian ada orang yang belum pada nggak mau kan dia jadi imam biasanya gitu, kita ikut lagi ya kan udah nafas. Cukup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.